Franchise selalu membuat kita merinding dengan kecelakaan mengerikan dan penggambaran kematian yang tak terhindarkan. Tapi bagaimana jika kekuatan di balik tragedi ini lebih dari sekedar kematian itu sendiri? Bagaimana jika ada entitas lain, kekuatan yang lebih jahat dan kejam yang menarik tali kematian? Teori ini telah menjadi perdebatan di antara penggemar selama bertahun-tahun, dan yang akan datang mungkin akan memberikan jawabannya. Film ini menggali lebih dalam sejarah franchise, menunjukkan bahwa firasat kematian mungkin berasal dari satu orang, dan kutukan mereka diturunkan melalui garis keturunan. Mungkinkah entitas jahat ini telah menghantui keluarga ini selama beberapa generasi, dengan cermat merencanakan kematian mereka sebagai bentuk hiburan yang mengerikan? Apakah ini alasan dibalik firasat dan upaya sia-sia untuk menipu kematian? Mengambil pendekatan baru dengan menghubungkan firasat kematian dengan garis keturunan terkutuk. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan di balik kematian ini memiliki agenda yang lebih besar, dengan cermat melacak dan merencanakan kematian setiap individu yang terkait dengan garis keturunan tersebut. Jika entitas ini hanya kematian, mengapa repot-repot dengan firasat? Mengapa membiarkan beberapa orang untuk sementara waktu lolos dari cengkeramannya? Jawabannya mungkin terletak pada sifat sebenarnya dari penjahat ini. Entitas ini mungkin bukanlah kematian itu sendiri, tetapi kekuatan yang lebih gelap, yang terobsesi bukan dengan kematian itu sendiri, tetapi dengan proses kematian, dengan penderitaan dan keputusasaan yang menyertainya. Firasat bisa jadi merupakan bagian dari permainan yang kejam, memberi harapan hanya untuk merenggutnya kembali dengan cara yang lebih brutal. Komik spin-off memberikan bukti lebih lanjut untuk mendukung teori ini. Komik ini menggambarkan kematian sebagai sosok asap dengan mata bersinar dan tanduk, jauh dari personifikasi kematian yang sering digambarkan. Lebih lanjut, dialog dalam komik tersebut menyoroti perbedaan antara keadaan kematian yang digambarkan sebagai damai dan proses kematian yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyusahkan dan penuh gejolak. Entitas dalam tampaknya lebih tertarik pada aspek kedua, dengan cermat mengatur kecelakaan rumit yang menyebabkan penderitaan dan keputusasaan yang maksimal. Ia seperti seniman yang mengerikan, yang menganggap kematian sebagai mahakaryanya, dan manusia sebagai pion dalam permainan yang mematikan. Section 4. Perbedaan antara kematian dan malaikat maut. Untuk memahami sifat sebenarnya dari Zlodey, kita perlu membedakan antara kematian dan malaikat maut. Kematian adalah konsep abstrak, akhir yang tak terhindarkan yang menanti kita semua. Malaikat maut, di sisi lain adalah personifikasi kematian, sosok yang dikatakan mengantar jiwa ke alam baka. Entitas dalam lebih mirip malaikat maut, tetapi bukannya hanya menjadi pembawa pesan kematian, ia terobsesi dengan proses kematian itu sendiri. Ia merencanakan dan mengatur setiap detail dengan cermat, marah ketika seseorang mencoba untuk menipu rencana besarnya. Firasat dan pelarian sementara hanyalah bagian dari permainan yang menyimpang. Cara untuk memperpanjang penderitaan dan membuat kematian akhir menjadi lebih berdampak. Section 5. Pilihan dan kematian, elemen kemanusiaan. Salah satu aspek yang paling mengganggu dari teori ini adalah implikasinya terhadap elemen manusia dalam franchise. Jika kekuatan di balik kematian ini adalah entitas yang jahat, maka pilihan yang kita buat, upaya kita untuk menipu kematian, menjadi lebih penting. Meskipun kita tidak dapat lepas dari kematian, kita mungkin memiliki sedikit kendali atas bagaimana dan kapan kita mati. Perjuangan untuk bertahan hidup melawan rencana entitas ini menjadi cerminan dari perjuangan kita sendiri melawan ketidakpastian hidup. Dapat mengeksplorasi tema-tema ini lebih dalam, mengungkap lebih banyak tentang sifat sebenarnya dari entitas jahat ini, dan dampaknya terhadap jiwa-jiwa malang yang terperangkap dalam permainan mematikannya. Akankah kita mengetahui asal-usul kutukan ini? Akankah kita melihat wajah sebenarnya di balik kematian? Hanya waktu yang akan menjawab.